Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesadaran Nusantara. Alhamdulillah dan matur suwun, hari ini saya dikuasakan untuk bisa membahas pertanyaan-pertanyaan dan sharingan dari teman-teman kita yang ada di Kalimantan. Banyak pertanyaan di sini yang ditujukan kepada saya karena saya aslinya memang dari Jawa dan mulai tahun 2002 sudah merantau ke Kalimantan Selatan. Hari ini yang akan kita bahas dan kita diskusikan adalah tentang gelar Gus. Jadi sebelumnya saya minta maaf kenapa saya masih membahas masalah Gus yang pastinya ada kaitannya dengan berita viralnya Gus Miftah. Bukannya saya lagi ikut-ikutan konten yang lain supaya juga ikut-ikutan viral, bukan seperti itu. Cuma kalau dengan konten ini akhirnya bisa memberi kesadaran kita bersama dan akhirnya bisa viral, itu memang sudah kehendaknya, karena saya pun tidak memungkiri dan tidak perlu membohongi diri saya sendiri bahwa dengan adanya konten Gus Miftah itu akhirnya timbul pertanyaan dan saingan dari teman-teman dulur-dulur kita di Kalimantan, sehingga saya punya tema untuk membahas masalah ini. Jadi pertama, saya akan mencoba membahas apa sih sebenarnya artinya Gus itu. Gus itu adalah gelar yang populer di kalangan pesantren dan masyarakat tradisional terutama di Jawa. Jadi Gus itu adalah suatu gelar penghormatan kepada seseorang anak laki-laki yang kalau diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gus adalah bermakna bagus, tampan, atau pandai. Nah, kalau di Jawa yang saya pahami dulunya, yang mendapatkan gelar Gus atau dipanggil Gus itu biasanya adalah anak dari kiai, bahkan bisa juga menantu dari kiai, walaupun menantu itu tidak ada garis keturunannya kiai, tapi berkat dia nikah sama anaknya kiai, dia jadinya bisa juga dipanggil Gus. Jadi kita bahas secara santai-santai saja. Kalau saya, karena orang tua saya memang ngasih nama saya Agus Supriyono, jadi ya sudah sewajarnya saya dipanggil Gus. Tapi orang tua saya bukan dari kiai.
Terus bagaimana kita menyikapi permasalahan Gus ini? Jadi begini, saya masih ingat saya menonton videonya Gus Bah itu, kalau tidak salah beliau itu pernah mengatakan bahwa Gus itu artinya anak kiai yang belum jadi kiai. Nah, sedangkan kiai itu adalah suatu gelar bagi orang Jawa yang keilmuannya, adabnya, perilakunya itu bisa dijadikan panutan dan contoh tauladan. Jadi apakah gelar Gus itu intinya kita sendiri atau masyarakat yang menyematkan? Kalau dalam pemahaman saya, sebenarnya Gus itu yang menyematkan ya masyarakat. Kalau dulu ya santai-santai dari kiai itu untuk memanggil nama anak laki-laki dari kiai itu di pesantren. Kalau fenomena sekarang, orang tuh banyak yang memakai gelar Gus supaya di situ punya otoritas, akhirnya diakui masyarakat, supaya bisa berceramah begini-begini. Nah, itu urusan pribadi masing-masing. Karena saya tidak bisa menyalahkan atau membenarkan orang yang mau melakukan hal seperti itu. Tapi intinya yang saya bahas di sini, jadi kalau orang ada yang memakai gelar Gus itu, hitungannya ya kita buktikan aja. Kalau dia penceramah ya kita buktikan apakah yang dia ceramahkan itu beliau bisa membuktikan lewat perilakunya, sikapnya, dan tata bicaranya. Karena orang berbicara itu memang mudah, tapi prakteknya ya itu yang tidak gampang. Sedangkan kita itu yang di sini yang dipercaya itu kan dari mulai ucapannya terus dibuktikan dengan sikap perilakunya, kan begitu sederhananya. Jadi kalau saya memandang apakah orang itu Gus atau bukan, bagi saya ya sama saja. Intinya yang saya nilai di situ bagaimana dia cara bersosial bermasyarakat, berhubungan dengan orang lain, sikap tingkah lakunya di situ yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan, yang bermoral Pancasila, saling menghargai, dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada di negara kita Indonesia. Itu saja. Jadi simpel-simpel saja kita. Nah, kalau teman-teman hitungannya ada yang mempertanyakan di sini apakah gelar Gus itu bisa dicopot, ya itu terserah masyarakatnya. Karena di sini gelarnya itu bukan gelar kayak kita kuliah seumpama dapat ijazah sarjana atau lulusan ini tuh enggak. Gus itu adalah gelar yang diberikan masyarakat karena keilmuannya. Seperti itu, untuk menghargai. Jadi begitu. Nah, sekarang apakah orangnya itu dalam berperilaku, bersikap, bersosial, bermasyarakat di situ bisa menunjukkan hal-hal yang akhirnya kita menghargai atau tidak? Nah, di situ kan kita buktikan saja dari perilakunya, dari sikapnya. Jadi di situ saja. Nah, tidak perlu kita apa itu istilahnya terpaku pada gelar Gus itu.
Yang penting kalau dalam pemahaman saya, ya dari tutur katanya, sikapnya, perilakunya, itu saja. Jadi kalau memang antara perilakunya, tindakannya dengan ucapannya tidak sesuai, nanti masyarakat pasti tidak akan mempercayai dia lagi. Dan akhirnya mau tidak mau, walaupun dia pakai gelar Gus atau gelar apa-apa, kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi, secara otomatis ya copot dengan sendirinya, karena tidak ada yang mengakui. Kan gitu saja sederhananya. Jadi gampang-gampang saja. Nah, kenapa saya membahasnya kok seperti ini? Karena begini, saya di sini punya tujuan, kita sama-sama belajar meraih kesadaran. Jadi di sini supaya kita itu bisa cerdas menyikapi segala sesuatu kejadian dengan rasio akal sehat kita. Kan begitu. Supaya dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, kita tidak mudah terbuai oleh sesuatu yang manis-manis, tapi sekali dinyatakan dan dibuktikan, sekalinya tidak manis. Kan begitu saja. Jadi mari kita di sini saling menghargai satu sama lain. Terus ini saya juga menambahi sedikit lagi. Kalau dalam spiritual orang Jawa itu sebenarnya sederhana, karena orang Jawa itu yang saya pahami puncaknya itu adalah ilmu kasunyatan. Berarti di sini bukti. Nah, bukti itu perlu ada wujudnya. Jadi yang kita lihat yaitu wujudnya. Nah, di situ akan membuktikan bagaimana tata bicaranya, tata sikapnya. Nah, itu tidak bisa membohongi. Makanya di situ ya kita menyikapinya seperti itu saja. Kalau di situ kita merasa tidak cocok dengan sikapnya, omongannya, tingkah lakunya, ya sudah, kita abaikan saja. Kita nggak perlu repot-repot, dan tidak perlu kita menghujat-hujat dia, karena walau bagaimanapun kemungkinan detik ini kita tidak cocok dengan beliau, karena di sini sebenarnya sejatinya itu untuk pembelajaran kesadaran kita semua. Jadi sesimpel itu saja. Masyarakat kita Nusantara ini memang masyarakat yang religius, yang saling menghormati. Cuman kalau di sini tidak dibentuk, dipondasi dari kesadaran, akhirnya di situ dengan berseliwerannya berita-berita, akhirnya di situ kita akan terjebak saling menyalahkan, saling mencaci maki, pada di situ ujung-ujungnya juga tidak ada gunanya. Jadi mari kita mencoba mengambil pelajaran. Jadi kita bisa mengambil suatu sisi positif dari semua kejadian itu, sehingga menimbulkan kehati-hatian dalam kita bertindak. Saya pun bersyukur dan alhamdulillah dengan adanya
pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dulu kita yang ada di Kalimantan ini, akhirnya sekelumit sedikit banyak saya bisa membahas konten ini. Mari kita cerdas dalam menyikapi segala kejadian yang ada, tetap utamakan kerukunan, damai itu indah, supaya persatuan dan kesatuan kita saling terjaga dan Indonesia bisa jaya. Saya yang asli orang Jawa merantau ke Kalimantan mulai tahun 2002 ini, merasakan betapa indahnya Indonesia itu. Saya di Kalimantan bisa berteman dengan bermacam-macam suku tanpa di situ saling menonjolkan kesukuannya, keilmuannya, dan bisa saling menghargai. Akhirnya indah, rukun, damai, enak, pokoknya seperti itu. Jadi kalau dalam pembahasan ini terlalu panjang dan saya ada khilaf, kurang lebihnya kritik dan saran dari teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar, supaya kedepannya dalam pembahasan yang lebih lanjut, tema-tema yang lain bisa menjadikan saya lebih baik lagi dan bisa selamat untuk semuanya. Sekian dulu dari saya, Agus Supriyono di Gambut, Kalimantan Selatan. Salam kesadaran Nusantara.